ini menjadi pencerah untuk kita semuanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu peserta Zoom yang kami muliakan, eh, founder kita ya, Suntara. Beliau adalah Bapak Ikhwan Syahlani, Sarjana Hukum Islam. Beliau bertugas di KUA Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Beliau insya Allah malam hari ini akan menyampaikan secara singkat, padat, ya, mungkin nanti akan banyak ditanya jawab ya Bapak Ibu, terkait dengan apa sih Suntara ya, dan bagaimana eh, kita harus berkolaborasi ya, semua penyuluh di Nusantara ini dengan memakai aplikasi Suntara. Untuk itu, kepada Bapak Ikhwan Syahlani, Sarjana Hukum Islam, waktu dan tempat kami persilakan dengan singkat, padat, dan banyak tanya jawab, insya Allah nanti. Silakan. Bang Ikhwan mungkin mikrofonnya dinyalakan dulu. Mikrofonnya belum dinyalakan, Bang. Oke, Mic, sudah ya? mic. Sudah ya? Sudah? Sudah, Bang. Sudah, sudah terdengar merdu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini orang-orang soleh ini. Sekarang mau kita share dulu sebentar. Ya, oke. Saya kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Bapak. Sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Ya, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam para penyuluh sekalian yang hadir pada malam hari ini. Juga tidak lupa kami sampaikan salam hormat, salam sungkem kepada Bapak eh, Dr. Haji Jamaluddin MRQ LC, Kasubdit Bina Penyuluh DIPA Dirjen Bimas Islam Kemenak, dan juga Bapak Hamzah Sahal selaku Direktur Utama NU Online yang sudah memberikan testimoni dan sedikit strategic plan ke depan nanti. Saya sangat jadi catatan saya tadi itu. Menarik sekali. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini virtual launching untuk aplikasi, ini sebenarnya terlalu tidak ya. Saya bilang mungkin kurang pas. Ini sebenarnya adalah virtual launching uh, dari sebuah kolaborasi. Sebuah kolaborasi digital di mana kita nanti diharapkan bisa berkontribusi semua di dalam yang namanya Suntara ini. Satu platform yang kita buat untuk menaungi inspirasi, kemudian ide-ide pengembangan dakwah yang terbaru supaya kawan-kawan semuanya bisa uh, lebih berkembang seperti yang dikatakan Pak Hamzah tadi. Artinya ini adalah sebuah metode yang baru. Kenapa saya bilang baru? Saya sudah banyak download untuk aplikasi-aplikasi Islam terutama,
Bahkan aplikasi Kemenak sendiri ada Ustadku, ada Quran Kemenak, ada Pusaka, ada ini dan itu dan banyak sekali. Ada Quran tafsir, ngaji-ngaji kitab. Semua rata-rata saya perhatikan bahwa aplikasi-aplikasi ini tidak mengajak penggunanya untuk berbicara. Nah, disinilah menariknya aplikasi-aplikasi komersil. Mereka sampai kepada wilayah itu. Ketika orang butuh liburan, mereka siapkan. Ketika orang lagi musim hujan, mereka siapkan payung. Ketika orang lagi butuh transport, mereka siapkan. Nah, inilah yang menariknya dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Dan saya pikir untuk aplikasi keislaman yang bisa mewadahi itu sampai detik ini hanya satu, NU Online. Saya bukan promosi, nanti eh, kena tarif pajak nanti. Tapi yang menarik adalah bahwa NU Online selalu mengajak penggunanya itu untuk berbicara. Seperti itu, seperti hidup. Nah, maka dari itu saya berusaha untuk mencari apa namanya sebuah strategi bagaimana bisa mengajak para penyuluh, teman-teman penyuluh agama Islam ini bisa berbicara, saling berkomunikasi, saling bersinergi, berkolaborasi. Nah, disitulah kemudian ada yang disebut dengan kolaborasi digital penyuluh agama Islam untuk dakwah dan pemberdayaan umat. Jadi bukan hanya dakwah, tetapi juga pemberdayaan umat. Bagaimana pemberdayaan umat itu? Tentunya apa yang kegiatan kita bisa kita integrasikan dengan kota-kota lain. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa daerah kita yang paling susah, daerah kita yang paling sulit karena minim transportasi, air aja sulit, masjidnya bocor, listriknya mati. Udah nggak zaman ngomong seperti itu. Tetapi, atau bahkan sebaliknya, yang di kota merasa lebih wow, oh, punya akses ke kanwil, punya akses dengan orang-orang penting, punya akses ke sana kemari. Bukan itu. Tetapi kolaborasi adalah kunci dari ini semua. Seperti saat ini, saya tidak yakin bahwa orang di kabupaten saya sendiri nonton, ikut Zoom ini, saya tidak yakin. Tetapi saya bisa berkomunikasi dengan orang di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Bangka, Lampung. Inilah manfaat kecil dari digitalisasi. Nah, dari itu, mudah-mudahan setelah apa yang kita dapatkan di sini sama-sama, kita dapat mengembangkannya bersama juga, karena bagaimanapun terlalu banyak tugas untuk bisa digarap di Suntara ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Hamzah tadi, mulai dari literasi digital seperti kitab, penatafsir, kemudian masalah hukum, atau masalah apa namanya perekonomian, pemberdayaan umatnya itu banyak sekali. Dan itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Kita harus bersama-sama. Dari sinilah maka muncul ide waktu kami melakukan mengikuti acara literasi digital yang kedua tahun 2023 lalu, saya menemukan bahwa semua penyuluh agama Islam itu masalahnya sama. Sama, plek persis, tidak ada yang berbeda. Dalam konteks bahwa penyuluh agama ini melakukan tugasnya di lapangannya, sama semua. Ada yang berkendala dengan generasi muda, ada yang terkendala dengan bapak-bapak yang sudah uzur tapi tidak bisa ngaji Quran, ada yang terkendala dengan tugas lainnya, banyak sekali. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita memiliki persamaan yang sangat fundamental. Kita memiliki masalah yang sama. Artinya dengan masalah yang sama ini bagaimana tidak kita selesaikan secara bersama juga. Jadi pada pertemuan literasi digital itu kebetulan grupnya juga masih alhamdulillah masih sangat aktif. Saya juga sudah berjanji bahwa Suntara ini juga merupakan bagian dari produk ataupun salah satu dari produk dari literasi digital. Maka pada malam yang penuh barokah ini mengucapkan bismillah kita semua hadir di sini untuk melaksanakan acara virtual launching. Nah, di sini saya ada di sini ya. Nah, ini dia. Nanti dikira tidak hadir, nanti malah ditanyain sertifikatnya mana, buktinya. Oh, Demon, enggak. Kamu bukan alumni. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat realitas saat ini yang ada pada penyuluh ataupun apa yang dihadapin oleh penyuluh, yang pertama itu sudah jelas Bapak Ibu. Tantangan menghadapi dakwah di era digital.
Karena mungkin kalau penyuluh sekarang ini sudah 30 ke atas ya, atau 40 ke atas mungkin, 40 ke atas. Ini kalau tidak pandai-pandai menghadapi orang yang diajak untuk berbuat kebaikan, ini sangat sulit. Kenapa? Karena orang sudah lebih mendengarkan Ustadz Abdul Somad ketimbang ceramah kita. Ataupun sudah lebih mendengarkan Buya Ar-Razi. Sehingga pertanyaannya, roh itu di mana? Tuhan itu di mana? Umat kita. Sementara yang nanya baca Quran aja belum bisa. Tetapi ya itu dia, tantangan di era digital itu ya seperti itu. Bagian dari zaman yang semakin maju ini. Nah, kemudian saya lihat juga bahwa penyuluh agama itu belum terkoneksi secara efektif. Maksudnya gimana? Kalau saya ya, saya pribadi, saya nggak tahu kalau teman-teman. Kita posting di grup penyuluh kita itu malah dikira, oh, dia terus itu cari muka. Atau bahkan ada juga kejadian, oh, saling berebut panggung nih. Wah, sana pengen sambutan, sini pengen sambutan, atau berebut podium ya. Perkara sholat Jumat aja kalau khotibnya besok udah nggak dipakai, udah lain ceritanya. Ini penyuluh semua ini ya Bapak Ibu ya, penyuluh semua ya, minta izin, penyuluh semua ya. Saya mungkin itu yang saya dapat di lapangan dari teman-teman. Nah, kemudian eh, skill sampingan ataupun skill yang utama dari penyuluh-penyuluh ini semuanya serba mandiri. Padahal sebenarnya kalau kita secara bersama-sama ini akan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sementara itu umat butuh dakwah yang relevan dan berdampak langsung. Kita nggak bisa terus-menerus bicara soal surga neraka, iku api, ini bagus, ini tidak bagus. Umat sekarang karena sudah jelas bikin postingan di Facebook aja bisa dapat duit. Bikin postingan di YouTube, di Instagram bisa dapat duit. Sementara dia suruh ngaji, waduh, dapat apa? Dapat surga ya nanti, matinya kan masih lama katanya. Nah, maka dari itu kita harus sadar kawan-kawan semua bahwa penyuluh ini punya potensi lokal yang kuat. Apa buktinya? Satu, saya sebutkan ya. Satu, mungkin ada sebagian dari kita yang aktif di BPJPH ya sebagai P3H, pendamping produk halal, pendamping proses produk halal. Pada tahun 2021, ketika launching program itu, sebelum penyuluh dilibatkan, itu kenaikannya sangat rendah persentasenya. Begitu penyuluh dilibatkan, saya kira kalau postingan BPJPH kemarin, Kementerian Agama bisa mencapai 200%. Begitu cepat, sangat masif. Penyuluh agama langsung bergerak semua. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi contoh misalnya ketika penyuluh agama dilibatkan dalam program moderasi beragama. Itu begitu juga. Sangat masif, semua bergerak. Dengan satu naungan, satu atap, bergerak semua. Kemudian terakhir saya ikut Zoom juga, itu ada Zoom digital di park apa atau apa gitu. Langsung ikut 200. Tentunya dengan iming-iming sertifikat. Ya, ini mohon maaf kita nggak ada sertifikat ya Bapak Ibu. Dan semuanya ikut. Bahkan kalau kita lihat pada level yang sudah sangat kaya, sangat tinggi sekalipun, level negara, itu harus berkolaborasi. Ada Uni Eropa, ada eh, negara Eropa sendiri, Amerika dengan koalisinya. Mereka berkolaborasi. Semua berkolaborasi. Bahkan NU online juga sendiri saya pantau juga. Mereka mengumpulkan poin ke kampung-kampung, ke provinsi, kabupaten. Artinya apa? Ini juga bagian dari rangkaian kolaborasi. Sementara penyuluh masih mungkin ya tanda kutip masih disibukkan dengan stylenya sendiri, dengan gayanya sendiri, menganggap mungkin itu yang lebih eh, baik dibanding yang lain. Hal-hal seperti ini dalam Suntara mudah-mudahan bisa kita hilangkan sehingga kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi jelas pasti akan lebih baik. Kenapa? Karena tantangan ini terlalu besar, Bu. Dan tantangan itu sama dan tantangan itu tidak kita hadapi sendiri. Tantangan itu juga dihadapin orang lain.
Di tempat lain, saya berhadapan dengan anak ngaji saya, misalnya anak remaja di kecamatan saya mungkin udah nggak ada yang ngaji, udah nggak ada yang ada pengajian remaja masjid itu udah nggak ada, kecuali yang mereka ada ikatan tertentu, ikatan satu suku, satu kampus, satu sekolah atau apa gitu. Tapi kalau dia satu kampung itu udah bubar. Lebih milih nongkrong di kafe, nongkrong di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, artinya apa? Masalah kita yang dihadapin oleh orang lain, mungkin kita bisa menemukan solusi dari apa yang dilakukan orang lain dan kita terapkan di tempat kita. Apakah mungkin? Ya sangat mungkin. Bagaimana bisa? Ya kita harus bangun satu platform yang mana itu jadi rujukan, postingan. Ibaratnya mungkin sederhananya kalau kita posting di Facebook, Facebook gitu ya, atau media sosial. Yang bos Facebook ini kan dia mengontrol, ada istilahnya algoritma, ada skemanya itu ada. Siapa yang viral, siapa yang enggak, siapa yang viral, siapa yang enggak. Dan itu semua menjadi rujukan orang-orang. Persoalannya adalah konten-konten dakwah itu jarang ada yang viral. Kalau tidak benar-benar digarap secara eh, sangat indah postingannya atau digarap oleh orang-orang tertentu yang memiliki potensi ataupun pengikut yang banyak. Begitu kita bangun, maka penyuluh yang di Bangka, penyuluh yang di Sulawesi bisa saya jadikan inspirasi untuk saya terapkan di kampung saya. Ini tentunya sudah di luar tugas ataupun di luar apa yang ditetapkan masing-masing kantor ya. Ini hanya untuk merupakan jalan menuju inovasi. Mungkin ada kawan-kawan penyuluh Bapak Ibu yang selama ini merasa hidupnya sendiri, aduh susah banget, gajinya tidak cukup, seperti kata Pak Hamzah tadi, atau banyak hal masalah ini anak kok bandel. Ada di tempat lain ada loh yang punya masalah serupa, mereka buat solusi seperti ini. Bagaimana kita bisa tahu? Kita buat konten ataupun kita buat isian di Suntara ini. Kita bersama-sama. Jadi artinya kalaupun dia alumni literasi digital atau bahkan saya tentunya sangat tidak mungkin untuk bisa melakukan ini sendiri. Jadi kalau kita merenung, berzikir, lihat HP, zikir, lihat HP untuk mencari solusi-solusi kita mungkin akan lama. Jadi ibaratnya pepatah kata Mutiara eh, mengatakan ini sendiri kita bisa berjalan, bersama kita bisa berlari. Ini mungkin cocok untuk momen Suntara seperti ini. Nah, Suntara adalah wadah aksi, inspirasi, dan silaturahmi antar penyuluh se-Indonesia. Maka hadirlah sebuah aplikasi, satu platform, yang mana di sini kita bisa membuat ataupun melihat hal-hal yang baru dibandingkan dari aplikasi-aplikasi lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu, kenapa? Karena aplikasi Suntara memiliki konten dakwah. Nah, konten dakwah ini yang saya harapkan adalah konten dakwah bukan yang konvensional seperti misalnya ada ceramah, penulis ceramah, tetapi konten dakwah ini yang ditulis dari apa yang dialami oleh para penyuluh-penyuluh di Indonesia. Saya bahkan kemarin di awal-awal mendirikan Suntara karena saya sibuk disibukkan dengan masalah teknis desain dan lain sebagainya. Saya sampai mencari ke Facebook di grup itu, saya mencari penulis untuk eh, program penyuluh yang dijalaninya gitu kira-kira lebih banyak. Kalau biasanya orang penyuluh pakai chat GPT ya, 5 hikmah makan mangga, 7 hikmah puasa, apa faedah tidur cepat, hal seperti itu tidak menarik. Tetapi ketika penyuluh A mengadakan inovasi ini untuk merangkul generasi muda, penyuluh B mengadakan inovasi ini untuk mengajak orang tua untuk bersedekah. Ini ketika ditulis ini akan menjadi inspirasi bagi penyuluh-penyuluh lainnya dan juga bagi para pengguna. Kemudian di dalamnya alat ibadah. Ini aplikasi konvensional, aplikasi keislaman, hal seperti ini sudah umum ya. Ada Al-Quran, arah kiblat, tasbih, dan lain sebagainya. Itu alat ibadah sudah umum. Artinya, tapi itu harus ada. Kenapa? Karena di aplikasi Islam, ya
namanya aplikasi keislaman harus ada. Kemudian literasi digital. Literasi digital juga ini juga penting. Karena kenapa? Sebenarnya ini lebih mengacu kepada kemampuan para penyuluh agama Islam memanfaatkan teknologi untuk menulis. Saya pesimis kalau misalnya untuk bacaannya itu sih pesimis. Kenapa? Karena orang mungkin lebih memilih media dengan platform yang lebih besar. Kompas, MU Online, atau Muzakir, dan lain sebagainya. Tetapi ini justru sasarannya adalah mungkin masih banyak penyuluh kita yang belum bisa buat prompt untuk bisa menulis yang lebih SEO istilahnya itu ya. Ataupun saya punya kegiatan ini Pak, Maulidan. Tetapi mau nulisnya gimana? Ya tinggal ketik prompt aja, siapa yang hadir, siapa yang isi pengajiannya, nanti tinggal posting, pasti kita posting, insya Allah, kalau adminnya nggak sibuk. Nah, yang lebih menarik lagi dari aplikasi Suntara ini, di dalamnya itu ada fitur Ekwah, ekonomi dakwah. Gabungan dari eh, aplikasi keislaman dan aplikasi perekonomian. Ini sangat baru saya pikir ya. Kalau di aplikasi perekonomian ada transaksi seperti itu ya, kayak Shopee, Tokopedia, Gojek. Mungkin mereka hanya menampilkan alat ibadah. Mungkin di situ ada arah kiblat, kemudian kurban atau hari raya dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita menampilkan lengkap apa yang ada di aplikasi Gojek, katakanlah seperti itu, atau Grab, atau aplikasi Shopee, Tokopedia, kita sinkronisasikan, kita integrasikan menjadi eh, satu platform di dalam aplikasi Suntara ini. Jadi di dalamnya ada ojek online. Jadi apakah penyuluhnya jadi ojek online? Ya tidak. Ya kalau mau ya nggak apa-apa, tambah bagus, tambah pemasukan. Murid-muridnya, remaja masjid, pengajian bapak-bapak, kita ajak jadi driver ojek online. Apakah bagaimana ini sistem penghasilannya? Ya pasti dapat, namanya ngajak itu pasti dapat. Tapi dapatnya sistem ojek online ini harus kita pahami, dia itu sistem bagi hasil. Mungkin satu transaksi kita hanya dapatkan 500.000 rupiah kali kalau misalnya memang berjalan aplikasinya, terutama di daerah-daerah yang belum kemasukan platform nasional kapital. Gojek, Grab, Maxim, InDriver, dan lain sebagainya. Ini akan sangat potensial. Suruh remaja masjid atau pengajian-pengajian kita bisa selingin apa namanya komunitas pengajian kita itu dengan membahas ojek online, delivery makanan ini bisa kita mengajak apa namanya hmm, pengusaha UMKM kita masukkan. Ini juga bisa menjadi bagian dari sarana dakwah kita. Bagaimana kita buat arisan, kita buat kumpul nanti di rumah Ibu B, Ibu C, sehingga bahasa kompetisi di antara UMKM ini juga akan hilang. Ini tidak mustahil. Ini sangat mungkin terjadi. Bicara dunia digital itu udah nggak ada tuyul, Bu, Pak. Udah nggak ada lagi istilah penglaris. Ini murni. It's all about teknologi. Kemudian di dalamnya ada aset digital. Bapak Ibu yang mungkin ada juga berkecimpung di dalam dunia digital, punya penulis buku ataupun bisa apa namanya punya apa gudang aset digital, biasa mungkin naruh di Shopee, naruh di Tokopedia, kita taruh di sini. Kita taruh di sini ya dengan tetap dengan sistem bagi hasil. Tapi bedanya apa bagi hasil yang ada di Suntara ini dengan aplikasi platform lokal lainnya? Kalau di Suntara ini kita akan share bagi hasilnya ini untuk apa? Untuk kita buat pengajian. Mungkin nanti di Kediri, oh di sini mau membuat acara penyambutan bulan Ramadan. Suntara ngasih spanduk dong. Nah, Suntara ngasih apa namanya ah, snack atau apa gitu. Kalau cuma 200.000 kan nggak apa-apa gitu. Dari mana? Ya dari omset yang kita miliki. Bagaimana kita bicara omset? Suntara ini bukan milik saya. Saya hanya dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkannya. Tapi ini adalah milik kita bersama. Saya tidak bisa kalau saya bicara soal bahwa ini adalah murni komersil, saya tidak perlu membuat Zoom untuk ini, tinggal pasang spanduk, iklan ads di Facebook, di mana sebagainya, selesai. Tapi ini bukan soal komersil, tetapi ini adalah gerakan bersama untuk mencapai satu tujuan, yaitu kolaborasi
Dan ini sangat mungkin, jangan berpikir tidak mungkin. Kita juga bisa buat ngaji online. Mungkin Bapak Ibu ada yang eh, selama ini posting di Facebook malu, padahal pengen, nanti dikira sombong, diposting di grup WA antar penyuluh, wah dikira cari muka. Banyak, saya yakin banyak pasti. Dan ini akan menjadi masalah kalau kita tidak melanjutkannya. Kenapa? Karena ini potensi yang ada pada diri kita. Satu. Yang kedua, potensi ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Gimana sih caranya? Oh ternyata bisa loh ngaji online cuma di rumah pakai modal handphone aja bisa ternyata. Kita buka kelas di aplikasi Suntara, ngaji online, ngaji sorof, nahu, baca-baca kitab, juruniyah kayak atau apa. Yang jelas kita sudah bisa menyusun kurikulumnya, metode pembelajarannya seperti apa. Kita belajar dari aplikasi-aplikasi lain. Yang bagaimana sih mereka membuatnya ngaji online, kita terapkan. Tapi ya sarannya kita harus mau belajar. Kemudian di dalamnya juga ada layanan umat. Layanan umat mungkin setiap kota sudah ada layanan umat yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya panggilan ambulan, membayar zakat, kurban, dan lain sebagainya bisa melalui aplikasi Suntara. Nah, untuk properti yang dimiliki oleh Suntara itu sebenarnya sudah ada, suntara.or.id. Jadi .or.id ini untuk mengakses, tetapi ini hanya sepintas berita. Kalau kita lihat, mungkin orang punya kebutuhan berbeda-beda ya. Ada yang malas menginstal aplikasi, ada yang udahlah nggak mau interaksi, udah kebanyakan aplikasi di HP. Suntara.or.id solusinya. Di dalamnya ada berita, ada kegiatan-kegiatan penyuluh, ada laporan-laporan kegiatan dan lain sebagainya yang bisa menjadi inspirasi orang lain. Nah, di dalamnya ada properti Suntara ini. Yang pertama ada aplikasi Suntara itu sendiri, kemudian ada aplikasi Sunje. Sunje ini ada aplikasi untuk driver. Mungkin ada di antara kawan dan di antara kita yang sudah menjadi driver di Grab ataupun Gojek atau dan lain sebagainya. Itu ada aplikasi GoRide ya, GoRide atau GoBiz-nya itu sudah ada di sini. Maxim Driver misalnya. Sulbis, Sulbis ini adalah aplikasi apa namanya untuk bisnis untuk si mitra warung. Jadi mereka bisa mengunggah produk mereka langsung di aplikasi dan muncul nanti di aplikasi Suntara. Dan yang terakhir ada Sunai. Sunai ini suluh admin ya. Di dalamnya adalah admin. Tentunya kitalah peserta ini yang saya harapkan nanti ada yang mendaftar untuk menjadi admin. Saya tidak mempromosikan, tetapi ini adalah gerakan. Saya harapkan masa dari berapa sih peserta ini? 80 orang, nggak ada 5 orang aja, 5 kota aja buka sebagai satu apa namanya percontohan kita buat. Saya yakin ini akan berhasil. Nah, masing-masing juga sudah memiliki logo dan semuanya juga sudah masuk ke Play Store. Artinya ini aplikasi aman dari segi penggunaannya. Ini kemarin sampai 5 kali, sampai 7 kali saya lupa, ditolak, kirim lagi, ditolak, kirim lagi, ditolak, kirim lagi. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Maka udah Bu, ini gas aja udah 3 tahun ini ngelotok idenya itu nggak jalan-jalan serius apa enggak ini katanya membuat aplikasi. Nah, dari aplikasi ini kita lihat misalnya dari aplikasi Suntara ya, yang utama kita bicara bisnisnya. Kalau kita bicara profit istilahnya ya, aplikasi profitnya. Kalau kita bicara aplikasi keislamannya mungkin sudah selesai, itu artinya aplikasi mati. Kalau kita ibaratkan dia kalau sudah sekali dibuat sudah jadi, dan itu sudah banyak juga di Google eh, open source istilahnya ya, gratisan, kita tinggal ambil ambil comot paste, comot paste, seperti tadi dibilang Pak Hamzah tadi, banyak di ada Quran Kemena itu sebenarnya tinggal masalah teknis dan pasti kita lengkapi nanti mudah-mudahan insya Allah kalau dimudahkan Allah. Nah, tinggal kita aplikasi yang interaktif ini. Yang pertama, ini ada aplikasi ojek. Nah, di sini kita bisa masukkan peta, sebagaimana layaknya kita memesan Gojek atau Grab atau Maxim atau InDriver dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi kita masukkan peta, nanti drivernya masuk notif, mereka mengantarkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita bisa masukkan fitur khusus bonceng wanita, khusus bonceng jompo misalnya, atau khusus gratisan untuk ke masjid. Banyak program yang bisa
kita buat dan inovasi-inovasi baru ini tentunya akan sangat menarik, terutama bagi generasi muda. Kemudian di sini juga ada apa namanya makanan ya, makanan delivery. Tentunya saya yakin apalagi kalau yang ngomong mempromosikan aplikasi ini adalah penyuluh-penyuluh, mungkin sekali naik mimbar ini yang dengar 100 orang, wah ini pasti aplikasi ini pasti akan sangat dahsyat eh, perkembangannya. Kemudian di sini juga ada PAI Kabupaten. Mungkin kalau Bapak Ibu download di sana tidak bisa melihat eh, wajah saya di sini. Kenapa? Karena untuk tampilan ini hanya radius 30 kilometer. Jadi hanya di tempat kita yang tahu. Oh, saya ini penyuluh ya, yang di-download yang tempat saya. Misalnya mereka mau curhat masalah keluarga, masalah dan lain sebagainya, ya bisa melihat saya di sini. Dan ini juga menjadi satu apa namanya ya, satu bahwa oh di sini ada penyuluhnya isi anu. Makanya saya kemarin lihat postingan di Kementerian Agama di Instagramnya itu mengatakan bahwa penyuluh harus berdakwah secara digital, meningkatkan dakwah digital. Persoalannya saya buat konten terus laporannya gimana? Sementara laporan itu harus foto, ada di pengajian atau di mimbar. Sementara saya nggak pernah diundang pengajian, saya selalu kalah, saya nggak pintar ngomong, nggak pintar ceramah. Nah, kemudian di sini juga ada ambulan. Fitur ambulan. Di tempat saya sudah saya daftarkan. Jadi kadang-kadang mungkin kita berpikir, mana mungkin ada orang pesan ambulan lewat aplikasi. Tetapi kenyataannya, Bu, ada orang meninggal, itu tidak ada yang ngurus. Tidak ada yang ngurus, tidak ada yang ngurus fardu kifayahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya pergaulan, tidak punya komunitas, nggak pernah ikut ngaji. Apalagi seperti di tempat saya ya, tempat saya itu urban, banyak perantau karena tanah di sini sangat subur, cuaca dingin, kemudian di sini mayoritas non-Muslim. Jadi kalau ada dari kabupaten lain atau provinsi lain merantau ke sini, mereka tinggal di ladang, bahkan eh, yang tahu nggak ada yang tahu kalau dia Muslim itu sampai hari raya Idul Fitri mungkin, atau bahkan bahkan Idul Fitri pun nggak datang gitu. Pas bayar zakat aja dia datang. Oh, abang Islamnya? Oh ya. Nah, pada saat seperti itu, atau bahkan di perumahan-perumahan, karena sini dingin, cuacanya dingin, banyak villa, perumahan-perumahan itu mereka ketika ada kejadian-kejadian tertentu tuh nggak tahu mau manggil siapa, siapa ustadznya, siapa ininya. Akhirnya apa? Akhirnya ya terlantar. Nah, dengan adanya aplikasi ini ya, dan penyebarannya yang masif, ya mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa kita cegah. Paling tidak ini sebuah peningkatan, meskipun tidak digunakan, ini adalah sebuah peningkatan, wawasan baru bagi para jemaah, pada umat-umat kita semua. Nah, maka dari itu, saya tidak sedang launching aplikasi, saya tidak sedang mempromosikan Suntara ini sebagai satu platform digital untuk menyaingi aplikasi-aplikasi yang sudah ada, apalagi face to face dengan Gojek, dengan Grab itu impossible, nggak mungkin. Tetapi saya sedang mengajak, menawarkan kawan-kawan, para penyuluh semua se-Indonesia, ini adalah titik tolak gerakan besar penyuluh agama bersatu untuk umat. Kenapa demikian? Karena dengan berkolaborasi, masalah kita akan terselesaikan lebih mudah. Bersama kita bisa berlari, berjalan, kita bisa kalau sendiri saja. Kalau bisa hanya bisa berjalan itulah kira-kira ya. Maka dari itu, saya sedang mengajak kawan-kawan semua untuk berkolaborasi secara digital melalui penyuluh agama Islam untuk berdakwah dan pemberdayaan umat. Kata kuncinya ini, kolaborasi, kolaborasi. Jadi kita tidak pernah memikirkan bahwa oh di tempat kita yang eh, kecil, di tempat kita yang terpencil, mungkin nggak ada orang pakai HP, nggak ada yang pakai Android, masih RAM 3 misalnya. Atau oh di sini masih orang sangat sulit untuk diajak pakai aplikasi. Kenapa tidak? Dengan corong kita sebagai penyuluh agama ini akan sangat berhasil. Dan kita bisa menguntungkan orang yang bekerja di dalamnya. Siapa orang di dalamnya? Orang yang misalnya jadi driver, ada anak 10 remaja, 10 orang. Ada nanti kalau memang sudah terkumpul modal satu daerah,
masang spanduknya, masang promosi segala sebagai macam. Ada anak yang bisa desain, ada yang bisa membuat animasi. Kita berdayakan. Karena potensi anak muda sekarang ini itu, Bu. Nggak ada lagi sekarang anak kalau dia tahfiz Quran itu udah pasti ya kalau di tempat saya ya, udah pasti terpencil, udah dikucilkan, udah nggak ada temennya itu. Bu. Kenapa orang mau ngajak main bola aja sulit? Bagaimana? Lagi ngaji. Tapi kalau dia bisa ngedit dari HP, dia ngedit video dari HP, ngedit foto, desain, poster dan lain sebagainya dari HP ini. Itu bicara tentang AI, bicara tentang digital, digital DM ya, digital marketing di kafe, di tempat yang teman di rumah ini segala macam. Ini kita bisa berdayakan. Tinggal kita buat paketnya, dia mau bilang ngajarin secara digital, kita kumpulin dan Suntara bisa memfasilitasi itu semua. Jadi sekali lagi, inilah yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu penyuluh semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua dan tentunya saya harapkan ada follow up tindak lanjut. Dan tentunya satu yang perlu kita ingat bahwa aplikasi Suntara ini adalah platform mandiri. Tidak aneh-aneh, Bu. Bapak, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang penggunaan Google Site. Google Site itu pakai Google, akun Google bikin situs. Saya buatnya pakai itu, pakai gratisan, banyak gratisan. Saya buat ambil source-source yang gratis, open source yang bisa dipakai oleh siapa saja. Saya tempel situ, saya tempel situ, saya tempel situ. Kalau memang harus bayar ya bayar sedikit-sedikit gitu. Tapi bahwa ini adalah mandiri. Saya berharapkan bahwa agar kawan-kawan semua bisa memanfaatkan fasilitas ini, kita bisa bergerak bersama, maju bersama, dan tanpa kata tapi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk beliau ya, luar biasa.